ilmu tauhid lebih mudah daripada ilmu fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ilmu tauhid dan ilmu fikih, judul yang kami angkat kali ini. Sebagai umat, dalam keilmuannya wajib bersanad ke nabinya. Ini bagi umatnya Nabi siapapun. Sumber ilmu ada dua, yang bersanad keilmuannya berarti keilmuannya dari malaikat Jibril. Yang tidak bersanad berarti keilmuannya dari iblis, dan iblis yang mempunyai sifat menyesatkan umat manusia. Dalam mencari ilmu atau keilmuan agama, itu kewajiban bagi manusia yang merasa menjadi hamba yang mempunyai iman. Ilmu agama ada dua, yang dipahami atau yang dilakukan jasmani disebut syariat, dalam keilmuannya disebut fikih. Entah yang dilakukan atau yang berhubungan dengan hukum-hukumnya kehidupan maupun tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut jasmani itu panca indera, pikiran, dan hati. Bila mati akan dikembalikan ke asalnya, dalam kurung akan dikubur di bumi pertiwi ini. Sedangkan ruh dan jiwa atau yang disebut rohani itu wilayahnya iman Islam dan wajib diilmuinya juga, karena bila salah yang diimani tidak dapat disebut iman Islam, dalam kurung disebut non muslim atau kafir. Orang yang demikian pasti imannya dipahami dengan jasmaninya atau dengan hati pikirannya, karena hati pikiran itu yang dapat dima'rifatinya terbatas, hanya dapat ma'rifat ke makhluknya saja, tidak lebih. Penyebab orang enggan untuk belajar mencari keilmuan tauhid adalah terjerat dari kata jangan kalian pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hukumnya haram. Kalimat ini juga menjadi pemicu atau penyebab orang yang ingin mencari keilmuan tauhid yang benar dan tepat. Soal memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya memang haram bila dilakukan, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukal dapat dipikirkan. Orang yang terjebak di kekafiran dirinya sendiri karena mereka berani melanggar kalimah ini, dalam pengertian orang yang menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluknya atau seperti apapun, itu yang disebut musyrik hati atau disebut di kekafiran dirinya sendiri. Ini dari pengertian bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau disebut non-muslim. Ini dari kesepakatan para ulama, bila menyelisihi satu ayat saja sudah dapat disebut kafir. Mencari ilmu tauhid atau akidah dengan keilmuan fikih lebih mudah mencari ilmu tauhid, karena sifat keilmuan tauhid itu kekal. Kalau ilmu fikih mempunyai sifat yang berubah-ubah. Contoh hukum bid'ah di masa Nabi masih ada, cuma ada bid'ah sesat atau haram bila dilanggar. Setelah Nabi wafat menjadi 5 hukum dari haram sampai
bid'ah wajib dilakukan. Contohnya bid'ah wajib, ayat-ayat dijadikan satu kitab suci Al-Quran itu disebut bid'ah wajib, dan di masa itu menjadi pro dan kontra karena para sahabat tahu benar kalau hal seperti itu dilarang oleh Nabi, dalam kurung dihukumi bid'ah. Pada akhirnya dihukumi bid'ah wajib. Ini bukan pendapat kami sendiri, ini dari kitab Tauhid Hidayatul Ummah. Seringkali pendapat yang seperti ini dikira dari pribadi kami. Mencari ilmu tauhid bila dibandingkan dengan mencari ilmu fikih, kalau dibandingkan jangka waktunya itu jauh berbeda. Mencari ilmu tauhid 41 hari kurang lebihnya sudah selesai, dalam kurung sudah sampai ke tujuannya. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tirai penghijabnya, karena yang wenang membuka tirai penghijabnya itu hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Guru mursyid cuma menghantar sampai ke depan tirai penghijab tersebut dalam jangka waktu 41 hari itu secara umum, karena faktanya ada yang tidak sampai 7 hari saja. Juga ada pula sampai selesai pelajarannya tidak dibukakan tirai penghijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada, dan diulang-ulang pun tidak terbuka pula. Dalam pelajarannya ada riaduhnya atau tirakat atau puasanya, dan itu kami tegaskan lagi itu wilayahnya rohani, bukan keilmuan jasmaninya manusia. Kalau keilmuan fikih 10 tahun mondok belum tentu menguasai semuanya, dan fakta yang ada setelah terjun ke masyarakat malah tidak percaya dengan apa yang didapatkan dari pondoknya karena terjebak dalam kesalahan imannya. Pada akhirnya keilmuan fikihnya tidak bermanfaat lagi, atau ilmunya tidak ada manfaatnya, karena tauhid itu memang sebagai pondasinya iman Islam. Salah iman, beramal ibadah akan sia-sia juga, karena yang dipuja berhala atas prasangkanya sendiri atau prasangka gurunya. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.